Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan video mengenai uji normalitas dan uji homogenitas. Baik, sebelum kami lanjut ke videonya, saya akan memperkenalkan diri saya dan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu rekan saya Niwaya Nindya Yutami. Yang kedua adalah saya sendiri, Nikada Ita Julianti. Dan yang ketiga adalah rekan saya yaitu Ide Komang Putra Suwarmahardika. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu uji normalitas. Baik, dalam uji normalitas ini saya menggunakan aplikasi IBM SPSS. Nah, dalam aplikasi ini terdapat dua, yaitu data view dan variable view. Nah, langsung saja data yang akan kita uji normalitasnya sudah saya siapkan. Data 1 yaitu terdapat dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, dalam kelas eksperimen terdapat dua, yaitu pretest dan posttest, dan pada kelas kontrol juga terdapat dua, yaitu pretest dan posttest. Nah, data ini sebelumnya sudah saya masukkan ke Excel karena nanti agar lebih gampang kita memasukkannya ke SPSS. Nah, jika kita masih dalam aplikasi Word, nah nanti kita akan menulisnya satu persatu. Langkah baiknya kita masukkan dulu ke aplikasi Excel. Nah, langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah memberi nama pada data yang akan kita buat. Yang pertama yaitu pre-X. Yang kedua yaitu post-X. Yang ketiga yaitu pre-con. Dan yang keempat adalah post-con. Nah, di sini sudah saya tuliskan nama-namanya. Nah, di sini terdapat desimal. Desimal yang kita gunakan adalah endol. Nah, mengapa kita menggunakan endol? Karena data yang sudah kita buat adalah data yang bernilai bulat. Jika datanya yaitu seperti 70,05, 70,35, itu kita menggunakan desimalnya 2 atau mengikuti angka yang ada di belakang koma. Nah, yang lainnya kita biarkan. Kita sekarang lanjut ke data view. Nah, dalam data view ini sudah diubah nama-namanya. Sekarang kita tinggal memasukkan data yang sudah ada. Nah, kita copy data-data yang sudah ada ini. Copy. Dan kita masukkan ke aplikasi SPSS. Nah, data-data ini sudah berada di aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya jika data-data sudah ada, kita klik Analyze. Nah, kita cari non-parametric test. Setelah kita mencari non-parametric test, kita cari yaitu yang paling bawah, yaitu legasi diagonal. Nah, setelah legasi diagonal, kita klik satu simple KS. Kita klik ini. Nah, setelah kita klik one simple KS, kita pindahkan pretest, pre-X, po-X, pre-con, post-con ke tes variable list. Kita pindahkan satu persatu, kita klik terlebih dahulu, kita klik panah yang ini, dan begitu pun selanjutnya. Nah, setelah semua sudah masuk ke tes variable list, kita klik OK.
Nah, nanti akan muncul hasil yang akan kita ujikan. Nah, dalam hasil ini sudah muncul hasil normalitasnya, yaitu kita menggunakan one sample Kolmogorov. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya, yaitu hasil dari pre-X yaitu normal, hasil dari post-X yaitu normal, hasil dari pre-con yaitu normal, dan hasil dari post-con yaitu normal. Jadi dapat dikatakan bahwa hasil dari kelas-kelas tersebut yaitu normal. Nah, yang kedua kita akan menguji data dari data yang kedua, yaitu bakat numerik dan hasil belajar. Nah, sama seperti cara yang tadi, kita sudah memasukkan data ini ke dalam Excel. Nah, kita sekarang cari SPSS. Nah, kita cari file, new, datanya ini. Nah, jadinya semuanya sudah hilang. Yang pertama yang perlu kita cari adalah memberikan nama pada data tersebut. Yang pertama saya akan memberikan namanya yaitu bakat dan hasil. Nah, sama seperti tadi, desimalnya kita ubah menjadi endol. Karena kita sudah lihat datanya itu adalah data yang bilangannya bulat, tidak ada komanya. Nah, sama seperti tadi, kita lanjut ke data view. Nah, dalam data view ini sudah terdapat bakat dan hasil. Kita copy data-data yang sudah ada. Selanjutnya kita masukkan ke aplikasi SPSS, data SPSS. Nah, di sini sudah kita masukkan, kita klik Analyze. Kita cari non-parametric test. Nah, dalam non-parametric test kita cari legacy diagonal. Kita cari one simple KS. Kita klik. Nah, sama seperti tadi kita pindahkan ke tes variable list. Setelah kita pindahkan, kita klik OK. Nah, dari data tersebut kita sudah mendapatkan, yaitu hasilnya adalah seperti ini. Itu dapat dikatakan hasil dari bakat yaitu normal dan hasil dari hasil belajar yaitu normal. Untuk mengcopy jawaban ini agar kita dapatkan di Word adalah kita klik copy, kita masukkan di Word. Dan yang kedua adalah Ctrl C. Baik, sekianlah dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menghitung homogenitas dari data berikut. Halo teman-teman,
Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan tutorial cara menguji homogenitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah mempunyai data yang saya input di Excel. Nah, di sini ada kelas eksperimen, pretest dan posttest, ada kelas kontrol, pretest dan posttest. Di sini ada kode 1 untuk kelas eksperimen, kode 2 untuk kelas kontrol. Nah, pada SPSS ini kita masuk di data view. Nah, data view ini untuk menginput data-data dari Excel. Caranya kita copy posttest dari kelas eksperimen, terus kita paste di SPSS ini. Nah, selanjutnya kita copy posttest dari kelas kontrol, kita taruh di bawah kelas eksperimen. Nah, jika sudah, kita masukkan kodenya. Kode 1 untuk kelas eksperimen kita taruh paling atas di sebelah nilai tersebut. Nah, yang kedua, kode kedua ini kita copy, lalu kita taruh di bawah kode 1. Nah, jika begini berarti data semua sudah masuk ke SPSS. Nah, cara mengubah agar tidak isi 00 di belakangnya, sedangkan nilai pada data kita ini sudah bulat atau belakangnya tidak berisi koma. Nah, caranya seperti ini. Pada desimal ini kita ubah menjadi 0. Maka di sini akan tidak ada 0. Nah, var 0001 ini kita dapat ubah di variabel view sini. Nah, kita akan berikan nama yang pertama hasil, untuk yang kedua kelas. Nah, di sini kita akan memberikan label untuk masing-masingnya. Pertama ini kita berikan hasil belajar siswa. Pada kelas kita berikan label kelas. Nah, pada values ini kita dapat ganti atau kita dapat memasukkan kode yang sudah kita taruh di data view tersebut. Nah, 1 posttest eksperimen. Nah, kita dapat add kode yang kedua, posttest kontrol. Dapat add. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, jika semua ini sudah dilakukan, kita menuju ke analisis. Analisis ini kita cari descriptive statistik, lalu ke explore untuk menguji homogenitas dari data kita. Nah, hasil belajar ini kita masukkan ke depend list ini, kedua
kelas ini kita masukkan ke faktor list. Nah, jika sudah, kita klik ini, plot ini, terus karena kita mengubah atau menguji homogenitasnya, kita ubah menjadi power estimation. Nah, jika sudah, klik OK, kita tunggu sesaat. Nah, maka nilainya akan muncul seperti ini. Test of homogeneity of variant. Nah, kita dapat lihat segini. Nah, segini. Di sini kita dapat mengetahui bahwa data ini sudah homogen karena data homogen itu melebihi 0, data homogen itu signya melebihi 0,05. Nah, di sini kita datanya sudah melebihi 0,05, berarti data kita merupakan homogen. Sekian, itu saja. Hitunglah normalitas dan homogenitas data berikut. Nah, dalam data ini sudah terdapat dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kontrol. Dalam eksperimen terdapat pretest dan posttest. Begitu juga dengan kelas kontrol yang terdiri atas pretest dan posttest. Selanjutnya, di sini saya akan menghitung normalitas dengan cara menyiapkan aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, aplikasi SPSS yang saya gunakan ini adalah SPSS 25 yang terdiri atas data view dan variable view. Kemudian, sebelum menghitung homogenitas, kita harus menghitung normalitas suatu data tersebut. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Kemudian pada kolom name itu diubah menjadi pre-ex, post-ex, pre-con, post-con berdasarkan data tersebut yang terdiri atas pretest, posttest, pretest dan posttest pada eksperimen dan kontrol. Nah, sekarang kita ubah. Yang pertama yaitu pre-ex, yang kedua yaitu post-ex, yang ketiga yaitu pre-con, dan yang keempat yaitu post-con. Nah, setelah kita berikan nama, selanjutnya kita perhatikan pada desimal tiap-tiap data tersebut. Karena tidak ada angka di belakang koma, maka desimalnya kita ganti menjadi 0. Begitu pula sebaliknya, jika dalam data tersebut ada koma, ada angka di belakang koma, misalnya 75,2, maka kita tetapkan desimalnya menjadi angka 2. Nah, kita tidak perlu mengubah yang lain lagi selain desimal dan menambahkan nama pada SPSS ini. Selanjutnya, pada data view sudah terlihat bahwa ada pre-ex, post-ex, pre-con, dan post-con. Kemudian, berikan data yang sudah kita siapkan di Excel. Nah, di sini saya sarankan untuk membawa data tersebut ke Excel terlebih dahulu agar memudahkan dalam mengcopy data tersebut ke SPSS agar tidak memasukkan datanya satu persatu. Kemudian copy data tersebut,
masukkan ke SPSS dan klik paste. Nah, data tersebut sudah pindah ke SPSS. Kemudian kita beralih ke toolbar. Kita klik Analyze, kemudian kita cari Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialogs, dan kita klik Legacy Dialogs, kemudian kita klik One Sample KS. Nah, muncullah tampilan seperti ini nantinya. Selanjutnya kita pindahkan ke tes variabel list satu persatu, mulai dari pre-X, post-X, pre-con, dan post-con. Nah, jika sudah dipindahkan seperti ini, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita tunggu, SPSS-nya sedang menganalisis datanya. Nah, sudah muncul hasilnya, dan di sini kita bisa lihat bahwa pre-test itu hasilnya normal, dan post-test itu juga normal, pre-con normal, dan post-con juga normal. Jadi berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa data ini normal secara keseluruhan. Baik, sekian uji normalitas, kemudian dilanjutkan dengan uji homogenitas. Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan menguji homogenitas dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS. Nah, sebelumnya kalian harus mendownload dulu IBM SPSS ini. Nah, di sini saya sudah mempunyai data yang diinput di Excel. Di sini ada kelas eksperimen, ada pretest, ada posttest. Di sini ada kelas kontrol, ada pretest dan posttest juga. Nah, di sini saya mempunyai kode untuk kelas eksperimen. Nah, kode yang kedua ini untuk kelas kontrol. Nah, caranya kita menguji data ini sudah homogen atau belum, kita menggunakan aplikasi IBM SPSS ini. Nah, di sini kita dapat menginput data posttest ini dengan cara copy, kita paste di data yang pertama. Sebelumnya kita harus ke data view dulu ya. Nah, di var pertama ini kita copy. Nah, ini merupakan kelas eksperimen. Lalu kita copy posttest pada kelas kontrol. Lalu kita copy di bawahnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut memberikan kodenya. Nah, kode kita taruh di sebelahnya karena kelas eksperimen berada di bagian atas. Kita taruh di sini kode 1 yang menunjukkan kelas eksperimen. Lanjut, kita copy kode yang kedua untuk kelas kontrol, kita taruh di bawahnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita menuju ke variable view. Nah, di sini kita dapat merubah nama, desimal, memberikan label, dan di sini memasukkan kodenya. Nah, pada sini kita mengganti namanya. Yang pertama, kita berikan nama hasil. Untuk yang kedua, kita berikan nama kelas. Nah, desimalnya kita ganti 0. Keduanya, agar pada data ini tidak berisi koma 00 karena data kita sudah bulat seperti 84, 85, 88. Nah, kita lanjut sekarang ke variable view. Nah, di sini
kita dapat memberikan label pada hasil belajar. Karena ini hasil, kita berikan nama hasil belajar siswa. Nah, yang kedua kelas, kita berikan label kelas saja, kelas. Nah, pada label kelas ini valuesnya kita berikan kode yang pertama, yaitu post-test eksperimen. Kita add saja jika sudah. Kita lanjut ke kode kedua, post-test control. Kita add saja. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Lalu kita menuju analis. Nah, kita menuju ke descriptive statistik, lalu ke explore. Nah, di sini hasil belajar ini kita taruh yang paling bawah atau default list. Yang kedua ini kelas, kita taruh ke faktor list. Nah, jika sudah seperti ini, kita menuju ke float. Lalu karena kita menguji homogenitasnya, kita pilih power estimation. Nah, jika sudah, kita klik continue. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, jika kita hanya menunggu sesaat untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya yang ini, test of homogeneity of variant. Nah, di sini sekitar 642, 710, 711, 654. Nah, ini sudah homogen atau belum? Kita dapat mengetesnya melalui pengertian homogenitas. Nah, homogenitas ini jika signifikasinya atau signya ini melebihi 0,05, maka data tersebut homogenitas. Jika menguranginya, data tersebut belum homogenitas. Nah, di sini kita sudah melebihi 0,05, jadi data kita merupakan homogenitas. Sekian yang dapat saya tampilkan atau saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.